Hukum di Indonesia tidak berlaku di Malaysia. Jadi jangan seolah-olah bawa-bawa KJRI, bawa-bawa KBRI ke dalam agensi. Oke, saya bilang saya nggak bawa nama KJRI, bawa KBRI, tapi saya akan melaporkan ini ke Jabatan Imigrasi Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hairul Vlog, vlognya pemersatu para TKI seluruh Malaysia. Dan juga tak lupa saya ingin menyapa kembali untuk teman-teman TKI yang ada di Semenanjung Malaysia, TKI Johor Bahru, TKI Malaka, TKI Negeri Sembilan, TKI Selangor, TKI Kuala Lumpur, TKI Terengganu, TKI Kelantan, TKI Penang, TKI Sabah, TKI Sarawak, dan juga TKI Kuching. Apa nih Bang yang mau dibahas? Belum, sahabat pemirsa. Dan juga tak terlupa saya ingin kembali untuk menyapa tuh teman-teman TKI yang ada di Taiwan, TKI Hong Kong, TKI Brunei Darussalam, TKI Singapura, TKI Hong Kong, TKI Korea, TKI Lebanon, TKI Ukraina, TKI Myanmar, Chai Sang Sen Pante, TKI Thailand, Swatika, dan juga TKI seluruh dunia lainnya. Lah abang ini sok-sokan pula pakai bahasa negara asing, bahasa sendiri aja masih belepotan bang. Sombong amat. Sombong amat. Nah, saat ini kita akan menceritakan lagi video viral ya. Dan saat ini saya sudah terhubung dengan Bapak Jokowi ya. Yuk kita tonton videonya ini. Oh ya, kita tanya dulu ya kepada Pak Jokowi ya. Pak, gimana status untuk waduh, putus-putus suaranya Pak. Ayo untuk Pak Jokowi gimana untuk statusnya TKI ilegal yang ada di Malaysia dan juga TKI di seluruh dunia lainnya Pak ya. Jalan TKI yang ada di seluruh dunia, khususnya TKI Malaysia, gimana jalannya Pak? Jalannya mulus, enak. Ini mati ya Pak? Dinikmati. Guncang-guncang rambutnya Pak? Sampai Pak Zul tadi tidur, saya juga tidur. Itulah dari pesan dari Pak Jokowi ya. Katanya jalannya mulus, tapi bukan jalan TKI teman-teman ya. Nanti di flexingkan pula ya kan, di apa itu, dibohongi pula ya kan, katanya nanti dikira jalan TKI yang jalannya mulus, tapi itu jalan yang ada di Lampung itu jalannya mulus. Benar ya. Oh ya, yuk kita nih bahas ini, kita sepil ini masalah agensi yang mengamuk-mengamuk yang kemarin pernah saya ini ceritanya saya bahas ceritanya. Sudah satu tahun kayaknya ini. Nah kemarin kan 1 tahun yang lalu kan ada teman-teman saya itu hampir 20 orangan lebih. Hampir 20 orang lebih. Mereka ini ditipu oleh agensi yang ada di Johor Bahru melalui Batam ya kan. Namanya PT pakai Jaya-Jaya gitulah ujungnya gitu ya kan, yang ada di Batam ya kan. Dan juga agensi ini dia itu mendompleng nama PJTKI resmi yang ada di Jawa ya kan, dan dia membuat PJTKI serupa tapi beda sedikit namanya ya kan, diplesetkannya sedikit, nama ujungnya itu ada TKI-TKI-nya gitu ya kan. Dan PJTKI abal-abal ini dia ada di Batam dan cukup banyak memberangkatkan saudara-saudara kita ya dari Jawa, dari NTT, dari Flores, bahkan dari ada Timur Leste ya teman-teman. Ini nggak main-main ini. Dia memberangkatkan orang itu yang dari Timur Leste, dari NTT, dari Jawa, dan juga banyak korbannya. Dan saya pernah juga ikut juga, maksudnya kawan saya ini pernah juga memberitahu ya kan namanya, tapi di sini saya tidak mau menyebutkan ya, inisialnya saja, inisialnya itu N ya kan. Dan saya nggak mau menyebut karena nanti terkena undang-undang ITE, nanti ada yang menuntut gitu ya kan. Oke lah, kita lanjut ya. Nah, singkat cerita 20 orang lebih teman-teman saya ini kan, kebetulan saya di sana kan, mereka kan nggak tahu kalau saya ini, dikira mereka saya ini ikut agensi tersebut ya kan. Nah, setelah 3 bulan 2 bulan mereka bekerja di sana, paspor mereka ditahan ya kan, terus mereka ini dipotong terus gajinya tiap bulan 500 ringgit Malaysia. Coba bayangkan selama 4 bulan 2000, alasannya untuk pembuatan permit ya kan. Nah setelah diselidiki dan ternyata kawan-kawan yang 20 orang ini dia dibohongi, dibuatkan permit palsu, fotokopian gitu ya kan. Saya kan sudah curiga,
Sudah kok bang, katanya permitnya sudah jadi, ini ditunjukinya fotonya ya kan, foto permit itu. Emang mirip sih nama agensi tersebut. Tapi yang membuat saya, maksudnya membuat saya nggak habis pikir kok gitu, buat permit itu tidak medikal. Itu yang pertama tidak medikal. Terus yang kedua tidak pernah datang ke Jabatan Imigrasi Malaysia atau biometrik. Nah, di sini sudah saya cek kan. Dan juga coba saya minta tanya-tanya, konsultasi dengan pihak KJRI, dan ternyata itu benar permit palsu ya kan. Abang jangan buat asal-asal bro, nanti diadukan. Enggak ini, dan juga banyak sumber-sumber ya kan, kalau memang nanti itu ya bisa saya buktikan di sama. Ya pokoknya orang-orang yang menonton video ini pasti ada sebagian yang sudah tahu ya teman-teman ya. Nah singkat cerita ya kan, sudah dibayar satu kali kalau nggak salah, dibayar potongan tadi sebesar 500 ringgit Malaysia ya kan. Terus bulan depannya apa, saya datang ke sana, saya bilang sama agensi tersebut, kami tidak mau membayar duit yang 500 ringgit per bulan itu, karena katanya buat permit dan permit ini palsu, saya bilang. Dan apa teman-teman ya, ya hampir adu mulut gitu ya kan, dengan bodyguard yang besar-besar itu. Terus ada lagi ocehan dari orang kita juga, ini agensinya orang kita juga ya, tau lah mulut orang kita ya kan, urutnya pedas gitu ya kan, maki segala macam ya kan. Tapi saya selalu aja ya kan, saya sebutin lah pasal 1959/63 Undang-Undang Nomor 55 huruf B ya kan. Dan juga tahu, malah dia mengancam teman-teman, yang ngancam saya, siapa orang KJRI yang kamu andalkan, katanya. Wah saya kan ya, kita kan setidaknya kita kan sudah tahu ya kan alur-alurnya itu kan. Dan juga saya bilang bahwa agensi atau majikan itu tidak berhak memegang paspor kecuali ada permit yang sah ya, saya bilang gitu kan. Ya tapi ini kan kami, ujungnya dia kan melemah ya. Dan saat itulah saya spill dia ya kan. Akhirnya alhamdulillah 20 orang teman-teman ini dia paspornya dikembalikan, permit. Dan yang lebih menyakitkan lagi, agensi ini bilang teman-teman ya, ya serah ini paspor kalian, potongan tidak saya potong lagi, terserah kalian mau kerja-kerja kemana mau lari. Nah kan ini kan akibatnya kan, efeknya. Dan juga ada ucapan dari mbak-mbak agensi ini ya, orang kita juga ya kan. Dia bilang hukum di Indonesia tidak berlaku di Malaysia, jadi jangan seolah-olah bawa KJRI, bawa KBRI ke dalam agensi. Oke, saya bilang saya nggak bawa nama KJRI, tapi saya akan melaporkan ini ke Jabatan Imigrasi Malaysia dan juga Polis Diraja Malaysia, saya bilang. Sampai dari situ saya bilang terhenti teman-teman ya, tidak ada ucapan lagi, tidak ada apa-apa lagi. Ujungnya dia melempem kayak kerupuk kena air. Itulah ya pengalaman saya yang 1 tahun yang lalu. Alhamdulillah sekarang kan mungkin teman-teman saya yang kemarin 20 orang itu, 20 orang lebih ya kan, itu sekarang sudah mendapatkan majikan, sebagian sudah banyak mendapatkan majikan dan juga ikut program rekalibrasi ya. Dan juga ini sebagai pelajaran buat teman-teman semua ya, jangan pernah berangkat menjadi TKI melalui Batam, apalagi katanya nanti pakai visa pelancong. Ini pakai visa pelancong teman-teman ya, pakai visa pelancong ke Malaysia. Dan juga katanya nanti permitnya dibuatkan setelah sampai di Malaysia. Dan jelas-jelas ini tidak ada ya teman-teman, tidak ada yang namanya seperti itu pakai visa pelancong nanti visanya permitnya buat di Malaysia, itu tidak ada teman-teman. Itu perlu diketahui ya teman-teman ya. Dan juga sekali lagi saya mengingatkan untuk teman-teman saat ini yang kemarin sudah terdampak, sudah ilegal di Malaysia itu 20 orang lebihan, itu hampir 30-an ya kan. Semoga ikut untuk program rekalibrasi. Dan juga untuk teman-teman semua yang saat ini lagi menonton, ikut program rekalibrasi ya, yang statusnya masih ilegal ataupun kosongan ya. Dan juga semoga apa yang saya dapatkan pelajaran menjadi pembelajaran juga buat kita semua, dan juga menjadi perhatian buat pemerintah kita, pemerintah RI ya kan, bahwa tindak pidana perdagangan orang di Batam itu sudah menggurita, sudah besar. Dan juga saya menagih janji kemarin dari Bapak Mahfud MD, katanya sudah mengantongi, sampai sekarang tidak ada pernah ditangkap dan tidak ada pernah dibahas. Oke lah, tentu saya ingin kembali menyapa teman-teman TKI yang ada di Malaysia, TKI Taiwan, TKI Hong Kong, TKI Brunei Darussalam, dan juga TKI seluruh dunia lainnya. Mungkin itu video dari saya, mohon maaf karena videonya kepanjangan. Tolong kembali dibantu untuk
Nah, mungkin itu saja video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat, berbagi sesama TKI Malaysia. Salam Pak Jokowi.